Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story atau Kucing Hitam. Pada video kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Tidur dengan Arwah Suamiku. Cerita ini ditulis oleh Uliah. Kak Uliah, terima kasih atas ceritanya. Baiklah, seperti biasa, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mohon dukungan dari kalian untuk mensupport channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga di-share ke teman maupun saudara kalian. Dan ya, untuk kalian yang ingin baca secara langsung tulisan dari Kak Uliah, kalian bisa langsung klik linknya di kolom deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Hai, perkenalkan namaku Miss Kawati. Panggil saja aku Ika. Suamiku bernama Arif. Umurku dan umur suamiku tidak berbeda jauh. Hanya berselisih 3 tahun lebih muda dari umur suamiku. Pada tahun 2019, tepatnya bulan November, kami memutuskan untuk menikah muda setelah 5 tahun berpacaran. Setelah 2 bulan menikah, kami langsung mendapatkan kepercayaan dari Tuhan dengan dititipkannya janin dalam rahimku. Selama menikah, aku tinggal bersama orang tuaku karena suamiku kerja di luar kota. Aku memutuskan tinggal bersama orang tua dan tidak mengikuti suamiku karena aku melanjutkan pendidikanku di dunia perkuliahan. Setelah menikah dan punya anak, suamiku tidak merasa keberatan dengan hal itu. Semua hal pahit, manisnya dalam rumah tangga telah kita lalui bersama. 3 tahun kemudian, tepatnya pada pagi hari aku menelpon suamiku. Mas, apakah malam ini kamu akan pulang? Tanyaku dalam telepon. Kayaknya Mas pulang, tapi nggak ke rumah pulangnya. Hehehe. Jawab suamiku sambil tertawa meledek. Hah, Mas bisa aja. Kalau nggak pulang ke rumah, terus mau pulangnya kemana dong? Tanyaku sambil memasak. Ya Mas, pulang ke rumah lah sayang. Mas sudah kangen sekali ingin bertemu dengan pujaan hati Mas. Jawab suamiku. Berjam-jam kami mengobrol dan bercanda lewat telepon. Tidak seperti biasanya, karena Mas selalu sibuk dengan kerjaannya. Sore itu telah tiba, di mana suamiku akan pulang ke rumah. Akan tetapi entah mengapa, piring yang kutaruh di atas meja bisa pecah dengan sendirinya. Aku tetap berpikir positif, karena aku pikir itu piring pecah karena memang bahannya tipis. Sore itu aku segera bergegas bersih-bersih rumah. Siap-siap masak makanan kesukaan suamiku. Hingga sore pun berganti dengan malam, di mana aku dan anakku sedang menunggu suamiku pulang di ruang tamu. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ibuku datang menghampiriku. Ika, apakah Masmu akan pulang malam ini? Tanya ibuku dengan mata yang menahan kantuk. Tadi bilangnya mau pulang Bu, tapi jam segini belum pulang juga. Mungkin Mas Arif kena macet Bu. Jawabku menenangkan ibu. Ya sudah, kamu tungguin aja di situ. Siapa tahu Masmu sebentar lagi pulang. Ibu mau tidur sama anakmu ya kah? Dan aku pun menganggukkan kepala saja karena pikiranku mulai panik karena tidak biasanya suamiku pulang semalam itu. Hujan dan petir pada malam itu sangat mengganggu pikiranku. Dalam hatiku bertanya, apakah yang terjadi dengan suamiku Tuhan? Suara petir yang bergemuruh membuatku sangat ketakutan dan tidak lama kemudian saat cahaya petir itu menyambar, di jendela ada sesosok bayangan yang mirip dengan badan kekar milik suamiku, sedang berdiri di depan jendela rumah. Tanpa berpikir panjang,
Aku langsung membuka pintu rumah karena aku yakin itu adalah suamiku yang sedang menungguku membukakan pintu. "Mas sudah pulang?" tanyaku. "Mas, bajunya pada basah dan kotor. Apakah kamu tidak memakai jas hujan?" tanyaku lagi. Akan tetapi suamiku hanya membalas senyuman saja tanpa berkata apa-apa dengan tatapan yang kosong. Wajah yang pucat dan badan yang sangat dingin. Di situ aku bergegas untuk mengambil handuk dan membuatkan secangkir teh hangat untuk suamiku. Saat aku memberikan handuk, kulihat suamiku sedang duduk terdiam di kursi dengan tatapan yang kosong. Dalam pikiranku saat itu, mungkin suamiku kelelahan atau sedang banyak pikiran. "Mas, ini handuknya. Ganti baju dulu ya, biar anget badannya," ucapku sembari memberikan handuk di tangan. Suamiku hanya menganggukkan kepalanya sedikit tanpa berkata apapun. Aku langsung ke dapur, membuat teh hangat untuk suamiku. Di saat aku sedang membuat teh, tiba-tiba aku merasa sangat merinding. Dan angin pun berhembus begitu kencang. Aku merasa seperti ada seseorang di belakangku. Aku mencoba memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Dan ternyata suamiku berada tepat di belakangku dengan wajah yang pucat. Seketika aku kaget dengan hal itu. "Hah? Kamu, Mas? Bikin aku kaget aja. Aku kira tadi hantu," ucapku dengan wajah yang kaget. "Kalau Mas hantu beneran, kamu takut?" jawab suamiku. "Ya enggak lah Mas, ngapain juga aku takut. Mas kan suami aku. Ayo kita makan malam dulu Mas. Aku sudah masak makanan spesial kesukaan kamu," ajakku sambil meraih tangan suamiku yang masih dingin. Namun, saat hendak makan, suamiku hanya terduduk diam sambil melihat ke arahku. Kuambilkan nasi dan hendak menuangkannya ke piring saat aku lihat suamiku tidak ada tepat di depanku. Aku merasa bingung dan heran, kemanakah perginya suamiku. Bahkan aku pun tidak melihat dia bangun dari kursinya. Aku berpikir, mungkin saja suamiku sedang ke kamar mandi. Setelah menunggu suamiku tidak ada di sana, aku langsung pergi ke kamar dan melihat seorang lelaki sedang berbaring di tempat tidur. Yang ternyata itu adalah suamiku. Di situ aku merasa sangat aneh. Tanpa pikir panjang, aku langsung bertanya kepadanya. "Mas, kamu dari tadi di sini. Aku nungguin kamu loh Mas buat makan bareng," ucapku. Suamiku hanya berdiam tidak menjawab sedikit pun pertanyaanku. Rasa penasaranku sangat tinggi pada saat itu. Karena suamiku sendiri pulang kerja tidak mengajakku berbincang hangat seperti biasanya. Saat itu juga, aku langsung mendekati suamiku yang sedang berbaring di atas kasur sambil memeluk suamiku. Namun yang terjadi sangatlah mengejutkan. Saat diriku sedang memeluk suamiku, terasa badannya sangat dingin dan agak berbau amis. "Mas, kamu tadi gak jadi mandi ya?" tanyaku sambil melepaskan pelukanku. "Tidak," jawab suamiku pelan. "Wah, pantesan aja bau acem," jawabku sedikit meledek, padahal dalam hatiku terasa sangat deg-degduk. Saat itu kami pun tidak jadi makan malam bersama, karena sikap suamiku malam itu sangat berbeda. Aku berpikir bahwa mungkin saja dia kelelahan, sampai-sampai aku pun ikut tertidur di sampingnya. Tepat pada pukul 5 pagi HP-ku berbunyi terus-menerus, seperti sedang dikejar oleh debt collector pinjol. Kring, kring. Aduh, siapa sih yang nelpon subuh-subuh begini? Ucapku sambil membuka mata dan meraih HP yang berada tepat di sampingku. Saat kulihat ternyata suamiku yang menelpon.
Halo, selamat pagi. Apakah ini dengan istrinya Pak Arif? Tanya seorang lelaki bersuara lembut. Apa sih sayang? Pagi-pagi udah ngerjain aku aja. Kamu lagi olahraga pagi ya? Jawabku sambil menguap. Maaf Bu, saya adalah dokter yang menangani suami ibu semalam. Hah? Bercandanya nggak lucu deh Beb, jawabku. Maaf Bu, suami ibu semalam tewas. Diduga korban pembegalan di jalan, kira-kira pukul 9 malam. Kami ingin menghubungi ibu, namun handphone korban baterainya habis, dan kami temukan HP-nya di dalam kantong jaket. Ujarnya mencoba menjelaskan. Aku hanya terdiam dan tidak bisa berpikir banyak pada saat itu. Aku sangat syok, seperti petir menyambar tepat di kepalaku. Jika suamiku meninggal pada pukul 9 malam, lalu siapa yang menemaniku tidur semalaman di kamar ini? Aku terdiam seperti batu. Tanpa kusadari, aku menjerit sekeras-kerasnya dan menangis sejadi-jadinya. Mas Arif! Teriakku itu membuat orang tua dan anakku terbangun dari tidurnya. Ika, ada apa teriak-teriak seperti kesurupan aja? Ujar ibuku sambil mengucuk mata. Bu, Mas Arif Bu, Mas Arif meninggal Bu. Ujarku sambil menangis terseduh. Saat itu juga ibuku begitu kaget bukan kepalang saat mendengar kabar kematian suamiku. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Arif, ibu sangat tidak menyangka kau akan pergi secepat ini. Semoga amal ibadahmu diterima di sisinya. Ibu bersumpah, kamu adalah menantu yang paling baik. Ujar ibuku dengan nada yang lembut sambil menenangkan diriku. Setelah itu, aku dan ibuku langsung bergegas pergi ke rumah sakit di mana jenazah suamiku berada. Dengan diantar oleh tetanggaku, anak sematawayang kami kutitipkan pada tetanggaku. Sepanjang jalan kuceritakan kejadian yang menimpa suamiku kepada ibu. Setelah beberapa menit, kami pun sampai di rumah sakit. Permisi Sus, izin bertanya, jenazah korban pembegalan semalam atas nama Arif di mana ya? Tanya ibuku kepada salah satu petugas rumah sakit. Ada di ruang otopsi Bu, lantai 5 ruang 10. Jawab petugas rumah sakit. Baik Sus, terima kasih. Seketika aku langsung berlari ke arah lift. Namun ku tunggu sangat lama. Tanpa pikir panjang aku langsung menaiki tangga dengan nafas yang terengah-engah. Saat sampai di lantai 5, aku langsung berlari mencari ruangan autopsi. Saat di depan ruangan tersebut, aku masih bertanya-tanya, apakah ini hanya mimpi atau memang kenyataan? Sebab yang menemaniku semalam memang mirip sekali dengan wajah suamiku. Aku mengetuk pintu dan langsung memasuki ruangan tersebut. Kulihat ada beberapa orang di sana yang sedang melihat dan memeriksa tubuh yang telah terkapar kaku, tanpa kepala, dan ditutupi oleh sehelai kain putih. Apakah ini istrinya korban pembegalan atas nama Arif? Ujar seorang petugas kepolisian. Apakah itu benar Mas Arif suamiku? Tanyaku lagi untuk memastikan. Ini barang-barang pribadi milik suami ibu. Kami temukan ini di sekitar tempat kejadian. Ujar salah satu polisi sembari memperlihatkan barang-barang milik suamiku dalam kantong kresek. Jika memang benar ini suamiku, di mana kepalanya? Ini Bu, kepalanya terputus saat hendak kami angkat tubuh korban. Ujar seorang petugas rumah sakit yang memperlihatkan kepala suamiku yang terputus itu.
Sontak aku sangat amat terkejut, kaget, sedih, dan bingung menjadi satu. Langsung kepeluk tubuh suamiku yang sudah kaku tanpa kepala itu. Aku bergegas mengusap kepala suamiku dan kucium keningnya untuk terakhir kalinya. Untuk rasa takutku hilang karena kesedihanku yang teramat dalam. Kulihat beberapa kali wajah suamiku itu dengan rasa penasaran. Siapa yang tega berbuat seperti itu kepada suamiku? Ika, yang sabar nak, ikhlaskan saja suamimu. Semoga dia ditempatkan di tempat yang paling baik. Jawab ibuku. Aku tak kuasa menahan tangis. Begitu sesak di dada. Aku merasa tak ingin jauh dari suamiku. Tepat pada pukul 7 pagi, saat suamiku hendak dimandikan, ada dokter yang menghampiriku untuk menandatangani surat perizinan untuk menjahit dan menyatukan antara kepala dan badan suamiku. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menandatanganinya. Aku terus menunggu suamiku selesai dijahit, hingga pada saat dimandikan, kulihat bayangan seorang melintas di pojok ruangan. Aku ingin melihatnya, namun tubuhku terasa lemas tak berdaya. Aku merasa seperti ada orang yang sendiri tadi menatapku. Namun saat kulihat di sekitar, tidak ada orang lain kecuali aku dan ibuku. Aku masih saja bertanya-tanya dalam pikiranku. Jika suamiku meninggal pada pukul 9 malam, lalu yang pulang telat pukul 11 malam siapa? Lalu siapa juga yang tega membunuh suamiku? Jika pembegalan terjadi, mengapa hanya motornya saja yang diambil? Setelah suamiku beres dimandikan dan dikafani, kami pun membawa jenazah suamiku pulang ke rumah untuk disolatkan di rumah. Karena aku ingin suamiku pulang ke rumah untuk yang terakhir kalinya. Di dalam mobil ambulan, aku terus menatap keranda mayat suamiku. Rasanya seperti mimpi. Namun inilah kenyataannya. Aku tak habis pikir dengan orang yang telah tega membunuh suamiku sampai sesadis ini. Semua keluarga berkumpul di rumah. Mereka menyambut jenazah suamiku. Aku tak bisa menahan kesedihan yang bergejolak di hatiku. Terasa sesak di dada. Ibu mertuaku mencoba menenangkanku. Ika, yang sabar ya nak. Kamu harus kuat demi anakmu, ucap ibu mertuaku. Aku hanya terdiam pasrah. Saat suamiku hendak disolatkan, aku melihat tetangga, keluarga menyolati suamiku, tapi tidak dengan adik iparku. Sendari tadi, aku tidak melihat adik iparku. Ya, dia adalah adik dari suamiku, namanya Taufik. Apakah dia tidak tahu kabar tentang kematian kakak kesayangannya? Waktu menunjukkan pukul 1, di mana jenazah suamiku akan dikuburkan. Setelah tibanya dikuburkan, anakku menghampiriku. Mah, itu pocong siapa mah? Tanya anakku dengan polos. Itu bapak kamu nak, jawabku. Oh, kok bapak jadi pocong mah? Emangnya bapak mau dikuburkan ya mah? Ucap anakku dengan segala pertanyaannya. Aku bingung saat itu, hendak ku jawab apa supaya anakku mengerti. Dari kejauhan, aku lihat adik iparku berada di kuburan melihat jenazah kakaknya dikuburkan. Namun dia tidak mendekatinya, dia hanya melihat dari kejauhan saja. Aku berpikir, mungkin dia tidak kuat jika harus melihat dari dekat. Setelah selesai dikuburkan, rasanya kaki dan badanku terasa berat untuk meninggalkan suamiku sendirian di kuburan. Mas, kamu kan udah janji mau nemenin wisuda aku bulan depan. Tapi kenapa kamu ninggalin aku tanpa pamitan? Ucapku. Saat itu adik iparku menghampiriku. Ika, aku turut berduka cita atas meninggalnya suamimu, ujar Taufik, adik iparku. Iya, terima kasih Fik. Kamu dari pagi kemana aja Fik?
Aku semalam tidur sama teman-temanku, Kak. Jawab Taufik dengan sedikit gugup. Kakak mewakili masmu, ingin meminta maaf. Jika semasa hidupnya pernah berbuat salah, ucap atau sikap. Ucapku sambil memegang batu nisan suamiku. Elah, wajar aja sih dia mati kena begal. Soalnya kan emang sombong juga orangnya. Jawab Taufik sambil pergi meninggalkanku. Aku hanya terdiam dan menangis di atas pusaran suamiku. Mas, aku tahu kamu orang yang sangat baik. Tapi kenapa masih saja salah di mata mereka? Ucapku. Siang telah berganti dengan malam hari. Aku tertidur di kursi ruang tamu. Aku berharap kejadian hari ini hanya mimpi. Tiba-tiba lampu rumah padam dan petir menyambar. Pakai acara mati lampu segala. Tidak berlangsung lama, kulihat suamiku mendekatiku. Mas, ini beneran kamu? Ujarku sambil mata yang setengah mengantuk. Iya sayang, kamu sudah tidur ya? Hayo kita tidur di kamar. Jawab suamiku dengan nada yang sangat lembut. Hayo mas, aku udah kangen banget sama kamu. Oh iya mas, aku mimpiin kamu meninggal. Aku takut banget mas. Ucapku dengan setengah sadar kala itu. Oh iya, itu hanya bunga mimpi. Ini buktinya, Mas ada di sini nemenin kamu tidur. Jawabnya. Di situ aku masih belum tersadar. Entah aku mengigau atau apa, aku pun tak tahu. Tapi kejadian itu kami sempat berpelukan. Namun kami tidak sampai berhubungan. Hanya saja aku merasa aku tidur bersama dengan suamiku. Kulihat senyum manis di wajahnya, bau harum khas tubuhnya, serta badan kekar yang membuatku sangat terpesona. Aku tertidur kembali sambil memegang tangannya yang lembut. Tiba-tiba lampu pun menyala. Ibu pun masuk ke kamarku dan membangunkanku. Ika, sudah sholat subuh belum? Tanya ibuku. Ika, bangun, sholat subuh dulu. Kamu kok tumben, susah sekali dibanguninnya. Ujar ibuku dan aku pun terbangun. Bu, Mas Arif udah pergi ke masjid ya? Tanyaku polos. Ya Allah nak, kamu sudah lupa ya? Suami kamu kan sudah meninggal hari ini. Apa kamu lupa? Jawab ibuku. Tapi bu, tadi semalam aku... Belum sempat kulanjutkan ucapanku ketika anakku sedang mengobrol di ruang tamu. Kebetulan kamarku dan ruang tamu berdekatan. Langsung kuhampiri anakku. Dek, Dedek lagi ngobrol sama siapa? Tanyaku. Sama Baba lah. Baba adalah panggilan sayang dia ke Mas Arif. Baba tadi di sini loh, ajak main Dedek. Ujarnya sambil tertawa menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Dalam hatiku berkata, apakah ada yang ingin kamu sampaikan mas, sampai kamu seperti ini? Tepat pada pukul 9 pagi, ada 2 orang petugas kepolisian datang ke rumah. Permisi. Mendengar ada yang mengetuk pintu beberapa kali, aku langsung membukanya. Permisi Bu Ika, selamat siang. Apakah hari ini Ibu bisa ikut kami ke kantor polisi? Ada hal yang ingin kami sampaikan mengenai kasus pembunuhan suami Ibu. Ujar salah satu polisi tersebut. Oh, baik Pak, saya akan segera ke sana. Saya akan bersiap-siap dahulu. Silahkan, Bapak masuk dulu Pak. Jawabku sambil mempersilahkan mereka masuk.
Tiba-tiba ibu mertua dan Taufik, adik iparku, datang ke rumah. "Ada apa ini ramai-ramai?" tanya ibu mertuaku. "Ini Bu, aku sengaja memasukkan kasus Mas Arif ke kantor polisi karena aku ingin tahu yang membunuh Mas Arif siapa. Aku ingin Mas Arif mendapatkan keadilan atas kematiannya, Bu," jawabku menjelaskan. "Arif udah mati karena kecelakaan begal. Lu malah nyari-nyari masalah aja lagi," ujar Taufik. "Karena Mas Arif meninggal korban begal, makanya aku pengen mengusut tuntas kasusnya," jawabku. "Sudahlah Ika, jangan kau bawa kasus kematian suamimu ke polisi. Ribet, harus ngeluarin uang yang banyak juga kan?" jawab ibu mertuaku. "Bu, Mas Arif itu kan anak ibu dan kakak kamu Taufik. Tapi kenapa kalian tidak mendukungku untuk melakukan ini?" jawabku agak sedih. "Permisi ya Pak, saya adalah ibunya Arif. Saya nggak mau jika kematian anak saya dibawa ke ranah hukum. Biarkan dia meninggal dengan tenang. Saya sudah ikhlas," ujar ibu mertuaku. "Kenapa kamu tidak mendukung Ika untuk membawa kasus ini ke polisi? Toh Arif juga anak kandungmu," ucap ibuku sambil menepuk meja sangat keras. "Iya, dia memang anakku, tapi dia kan sudah meninggal karena kecelakaan. Biarkan Tuhan yang membalas semua perbuatan orang-orang yang sudah membunuh Arif," jawab ibu mertuaku. "Jikalau begitu, aku yakin pasti kalian berdua dalang dari semua kejadian ini. Karena mana mungkin seorang ibu ikhlas begitu saja melepas kepergian anaknya untuk selamanya," ujar ibuku. "Tutup mulutmu, jaga omonganmu ya. Kamu juga kalau ada di posisi seperti ini pasti mendukungku." Lalu ibu mertuaku dan Taufik pergi dari rumah. "Pak, maaf atas kejadian tadi." "Iya Bu, tidak apa-apa. Saran saya lebih baik kasus ini dibawa ke jalur hukum supaya korban mendapatkan keadilan dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya," ujar salah satu petugas kepolisian. "Baik Pak, selagi itu untuk kebaikan suami saya akan saya lakukan." Lalu petugas kepolisian pun pamit pergi untuk meneruskan kasus kematian suamiku. "Bu, udah 2 malam semenjak kepergian Mas Arif meninggal. Aku merasa ada kejadian aneh, Bu. Aku merasa Mas Arif menemaniku tidur setiap malam. Entah itu mimpi atau kenyataan, tapi yang jelas aku merasakan kehadirannya, Bu," ucapku. Seketika ibuku yang sedang minum pun tersedak. "Ah, yang benar aja. Masa orang yang sudah meninggal datang menemani tidur? Itu mimpi aja kali," jawab ibuku. "Apa mungkin Mas Arif gak senang ya Bu kalau kasus kematiannya aku bawa ke polisi untuk diselidiki?" "Itu perasaan kamu aja kali Ika," jawab ibuku sambil bergegas bangun dari tempat duduknya. Siang pun berganti malam, di mana aku yang baru selesai sholat Isya langsung duduk di depan meja riasku. Dalam hatiku, apakah malam ini suamiku akan datang lagi? Setelah aku berjamin, aku langsung membaringkan tubuhku ke atas kasur, dan kulihat anakku sudah tertidur dengan pulas. Aku pun langsung tidur karena aku merasa sangat lelah. Pada pukul 2 dini hari, aku merasa ada orang yang memanggilku dengan suara yang sangat tidak asing di telingaku. "Ika, Ika, kemarilah." Suara itu terasa sangat dekat sekali. Inginku membuka mataku, namun mataku terasa berat untuk dibuka. Dan tubuhku seperti ada yang sedang memelukku
dengan sangat erat. Di situ aku sangat panik. Dalam hati langsung kulantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Aku sangat berharap perasaan dan suara itu hilang. Dan benar saja, langsung kubuka mataku dan langsung aku bangun dari tidurku. Ya Allah, apa tadi aku hanya bermimpi? Ucapku sambil mengelap keringat yang ada di wajahku. Tiba-tiba, kulihat arwah suamiku sedang berdiri tepat di depanku sambil tersenyum pucat pasi. Langsung kuhampiri suamiku karena tidak ada rasa takut yang menyelimutiku saat itu. Mas, apakah kamu ingin memberitahu sesuatu? Ucapku. Suamiku hanya memandangiku beserta anakku. Setelah itu, suamiku berjalan ke arah kamar ibuku. Aku pun bergegas mengikuti dan tiba-tiba arwah suamiku menghilang. Aku dibuat bingung dengan apa yang ingin suamiku perlihatkan. Aku langsung mengetuk pintu kamar ibuku. Bu, ibu, ucapku sambil terus mengetuk pintu kamar ibuku. Namun tidak ada jawaban. Langsung kubuka pintu kamarnya. Namun ibuku tidak ada di dalam kamar. Kulihat sekeliling kamar. Ternyata ibuku memang tidak ada. Dan kulihat jendela kamar ibu yang terbuka. Dengan hembusan angin yang kencang membuat gorden bergerak-gerak. Bu, ibu, kemana? Teriakku, aku bergegas menuju dapur dan kamar mandi. Khawatir ibuku memang berada di sana. Namun saat aku akan keluar kamar ibu, aku tersandung oleh pakaian yang berada di lantai. Kulihat pakaian itu penuh dengan tanah dan seperti ada bercak darah yang berada tepat di kerah baju. Hendak ku ambil, namun aku dikagetkan oleh ibuku yang berada di luar jendela. Apa yang sedang kamu lakukan, Ika? Ujar ibuku sambil masuk kamar lewat jendela. Aku tadi mau ketemu ibu. Pas aku masuk, ibu nggak ada di sini. Ini baju siapa, Bu? Tanyaku sambil menyodorkan baju itu. Itu bukan punya ibu. Ibu juga nggak tahu itu punya siapa. Mungkin itu baju bekas bapakmu yang belum ibu buang. Jawab ibuku agak gugup sambil merampas baju itu. Tapi, kenapa kotor sama noda darah, Bu? Tanyaku lagi. Mungkin itu bapakmu bekas motong ayam. Ujar ibuku sambil berjalan ke arah dapur. Aku langsung mengikuti ibuku ke dapur. Terus, ibu habis dari mana? Malam-malam begini keluar rumah. Lewat jendela lagi. Ucapku. Ibu tadi habis ke warung beli obat nyamuk. Mau lewat pintu depan, sepertinya kuncinya macet. Jadi ibu lewat jendela saja. Ya udah, kita tidur lagi. Ibu sudah ngantuk. Jawab ibuku sambil pergi ke kamarnya. Aku hanya terdiam kala itu. Mungkin memang ibuku hanya bermimpi ke warung. Aku pun langsung pergi ke kamarku untuk melanjutkan tidurku. Namun saat aku baru saja memejamkan mata, aku merasa seseorang sedang mengelus-elus pucuk rambutku. Aku mencium bau semerbak bunga. Dan aku merasa ada yang sedang memeluk tubuhku. Saat aku hendak membuka mataku, tiba-tiba lampu rumah padam karena aku merasa malas untuk menyalakan senter HP. Kutarik saja selimutku untuk tidur kembali karena kelopak mata ini terasa sangat berat. Kulanjutkan tidurku. Wangi harum bunga melati sangat menancap hidungku. Aku seperti tidur di taman bunga melati yang sedang bermekaran. Tiba-tiba selimut yang aku pakai seperti ada yang menariknya ke bawah. Keringat dinginku bercucuran. Mas, aku tahu ini pasti kamu, ucapku dalam hati. Aku langsung memeluk tubuh anakku yang tertidur.
Begitupun arwah suamiku yang memelukku dari belakang. Ingin rasanya aku bangun dan menyalakan senter HP. Kupaksakan saja mataku untuk tetap tidur. Malam berlalu, tepat pukul 8 pagi. Ika. Aku yang sedang membuat sarapan di dapur tak mendengar teriakan itu. Ika, budek apa bol sini anak? Ucap ibu mertuaku sambil masuk ke dalam rumah yang tidak kukunci pintunya. Ika, kamu ini budek apa tulis sih? Masa dari tadi ibu panggil nggak kamu bukan pintu? Ucap mertuaku sambil mendorongku. Maaf bu, suara ibu tidak terdengar, soalnya Ika lagi masak. Jawabku. Banyak sekali alasanmu Ika. Oh iya, ibu mau nanya sama kamu. Di mana Arif taruh surat mobil? Ujar ibuku sambil berjalan ke arah ruang tamu. Langsung kumatikan kompor dan bergegas membuntuti ibu mertuaku. Untuk apa ya bu, surat mobil Mas Arif? Ucapku. Ya mau ibu simpen lah, ibu kan ibunya Arif. Ya ibu mau nyimpen surat-surat itu di rumah supaya aman. Kalau ditaruh di sini, ntar yang ada kamu jual lagi. Jawab ibu mertuaku. Tapi bu, itu mobil sudah Mas Arif belikan untuk anak kami kelak. Mana mungkin aku menjualnya. Apalagi Mas Arif kan sudah meninggal. Jadi akan kujadikan mobil itu sebagai kenangan untuk anak kami. Ucapku. Tiba-tiba Taufik datang dan langsung menghampiriku. Alah, dasar cewek matre. Bilang aja, lo gak mau ngasih itu mobil ke nyokap gue. Itu hanya alasannya saja, Bu. Ujar Taufik seraya menghasut ibu mertuaku. Sudah, cepat, berikan surat-suratnya. Ujar ibu mertuaku sambil masuk ke dalam kamarku. Ibu mertuaku langsung membuka lemari dan mencari surat-surat yang beliau maksud. Namun surat itu tidak ditemukan. Heh, Ika, kamu taruh di mana surat-suratnya? Dasar kamu gak tahu malu. Ujar ibu mertuaku dengan tatapan mata yang tajam. Udah sini bu, biar aku yang carikan. Dia gak bakalan mau ngasih kalau gak dipaksa. Ujar Taufik sambil mengacak-acak isi lemariku. Perasaan aku sudah menyimpannya di lemari ini. Tapi kenapa gak ada ya? Selama Mas Arif hidup, ini surat gak pernah aku keluarkan dari lemari ini. Tapi kenapa sekarang surat itu menghilang? Ucapku dalam hati. Ika, kok lu malah diem sih? Mana suratnya? Dasar bego. Ujar Taufik. Ika, cepet, kamu cari suratnya. Ini penting banget. Ujar ibu mertuaku. Tapi bu, Ika juga gak tahu itu suratnya kok bisa gak ada di lemari ini. Jawabku sambil terus mencari surat itu. Alah, alasan aja itu mah bu. Bilang aja lu Ika, kalau gak mau ngasih ke ibu gue. Ujar Taufik. Tapi Fik, beneran kakak naruhnya di sini. Dan kakak juga gak tahu kalau surat itu hilang sekarang. Jawabku. Kami terus mencari surat mobil itu di sekitar kamarku. Namun tiba-tiba ibuku datang dari pasar dengan membawa banyak sekali barang belanjaan. Bu Mary, sejak kapan datang ke sini? Tanya ibuku. Namun ibu mertuaku tidak menjawab. Dia hanya memalingkan pandangannya saja. Loh, ini kenapa kamar kamu diberantakin gini, nak? Tanya ibuku. Ini bu, kami sedang mencari surat-surat mobil milik Mas Arif. Biasanya aku simpan di lemari, tapi pas dicari nggak ada. Apakah ibu melihat surat-surat itu, bu? Tanyaku. Enggak, nak. Buat apa juga ibu nyimpan surat-surat mobil milik almarhum suamimu?
Jawab ibuku sambil bergegas pergi ke dapur. Kami bertiga langsung terdiam. Lalu ibu mertuaku bergegas keluar dan berjalan menuju kamar ibuku. Aku dan Taufik langsung mengikuti ibu mertuaku. Setelah sampai di depan pintu kamar ibu, kami terkejut oleh kedatangan ibu yang tiba-tiba ada di depan kami. "Sedang apa kalian berdiri di depan kamar saya?" tanya ibuku. "Ya mau masuklah. Kali aja kan kamu yang menyembunyikan surat-surat penting itu," jawab ibu mertuaku. Mary, kalau bicara tolong dipikir dulu. Mana mungkin aku menyimpan surat itu? Tahu saja tidak di mana mereka menyimpannya, ujar ibuku yang tidak terima. Di saat ibuku dan ibu mertuaku berdebat, HP-ku berbunyi seakan mengisyaratkan ada seseorang yang menelponku. Segera ku angkat telepon itu. "Halo, selamat siang. Apakah benar ini Ibu Miskawati atau Ika? Saya perwakilan dari anggota kepolisian yang sedang menangani kasus kematian almarhum Arif. Kami ingin memberitahu bahwa kami menemukan bukti baru di sekitar lokasi kejadian. Apakah Ibu bisa datang ke kantor polisi hari ini?" ujar Pak Polisi tersebut. "Wah, terima kasih banyak, Pak. Baik, saya akan segera ke sana. Terima kasih informasinya, Pak," ucapku. Ibuku, ibu mertuaku, dan Taufik tercengang saat mendengar telepon tadi. Mereka langsung menghampiriku dan langsung mengakhiri pertengkaran mereka. "Ika, Ibu boleh ikut ke sana enggak? Ibu kan pengen tahu bukti apa yang ditemukan polisi," kata ibuku. "Iya Bu, boleh. Tapi kalau Ibu ikut, anak aku sama siapa?" tanyaku. "Iya, Ibu aja yang ikut ya Ika. Biar anak kamu sama ibu kamu saja," jawab ibu mertuaku. "Ayo Ika, cepet, kita masuk ke mobil," ujar ibu mertuaku sambil berjalan keluar rumah. "Taufik, kamu mau ikut sama kita enggak?" tanyaku kepada adik iparku satu-satunya. "Oh gak males gue, mending main game," ucap Taufik dengan nada ketusnya. Aku dan ibu mertuaku langsung bergegas ke kantor polisi. Setelah sesampainya kami di sana, aku lagi-lagi dikejutkan oleh kedatangan ibuku yang sudah datang duluan dan sedang mengobrol dengan beberapa orang di sana. "Loh, ibuku ada di sini? Kapan ibu kesininya? Dengan siapa ibu kesini? Terus anak aku di mana, Bu?" tanyaku. "Aduh, pertanyaan kamu sudah seperti wartawan saja, banyak sekali," jawab ibuku. Aku dan ibu mertuaku langsung datang menghampiri petugas kepolisian. "Pak, maaf, saya Ika, istri dari almarhum Mas Arif. Saya tadi ditelepon untuk melihat barang bukti yang ditemukan di TKP," ucapku. "Oh, tadi barangnya sudah kami keluarkan, dan ibu Anda sendiri yang melihatnya. Kata beliau, Anda tidak bisa hadir ke sini, dan beliau pula yang meminta kamu untuk tidak melanjutkan kasus kematian suami Anda, Bu," jawab petugas kepolisian tersebut. Aku bergegas menemui ibuku yang sendiri tadi menatapku di tempat duduk. "Bu, maksud ibu apa? Kenapa ibu malah nutupin kasus kematian Mas Arif tanpa seizinku?" "Untuk apa dilanjutkan, Nak? Barang bukti itu tidak akan memberikan hasil yang pasti untuk kematian suamimu. Sudah, ikhlaskan saja kepergian suamimu," jawab ibuku sambil bergegas pergi dari kantor polisi tersebut. "Ibu bilang juga apa? Dari awal ibu sudah tidak setuju jika kematian suamimu dibawa ke jalur hukum," ujar ibu mertuaku. Setelah itu telepon pun berbunyi. Kring.
Halo, Assalamualaikum. Seorang laki-laki baru bahagia menelponku. Waalaikumsalam. Iya Pak, ada apa ya? Tanyaku. Bu Ika, maaf sekali. Saya tidak bisa menjadi pengacara ibu lagi. Karena menurut saya, harus kematian suami ibu yang real pembegalan dan susah untuk melakukan pencarian pelaku. Saya mohon maaf Bu, saya ingin membatalkan perjanjian kita, ujar pengacara tersebut. Apa Pak? Tapi jika saya tidak ditemani oleh Bapak selaku pengacara, bagaimana saya tidak mengusut tuntas kasus kematian suami saya Pak? Tanyaku lagi. Maaf sekali Bu. Apa Pak? Tapi jika saya tidak ditemani oleh Bapak selaku pengacara, bagaimana saya bisa mengusut tuntas kasus kematian suami saya, Pak? Tanyaku lagi. Maaf sekali, Bu. Saya benar-benar tidak bisa melanjutkannya. Belum sempat aku bisa bersuara, teriakan anak kecil di dalam telepon tersebut, dan ku dengar suara seorang perempuan yang sedang mengancam pengacaraku. Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Tuturku dalam hati. Bu, kita ke rumah pengacaraku yuk. Aku khawatir sekali. Takutnya ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Karena tiba-tiba dia membatalkan untuk menjadi pengacaraku, Bu. Kataku kepada ibu mertuaku. Hah, udahlah. Nanti aja besok-besok kamu ke sana. Sekarang kita pulang aja. Ibu capek banget. Jawab ibu mertuaku. Saat sedang di jalan hendak pulang ke rumah, ibu mertuaku meminta aku untuk memberhentikan mobilku di pinggir jalan. Sudah cukup Ika, ibu mau turun di sini saja, ujar ibu mertuaku sambil membuka pintu mobil. Tapi kan belum nyampe ke rumah ibu, jawabku. Hah, sudahlah Ika, sana kamu pulang aja ke rumah. Ibu ada keperluan dulu sama teman ibu, tutur ibu mertuaku seraya menutup pintu mobil dengan kencang. Tak berpikir lama, aku pun langsung pulang ke rumah dan meninggalkan ibu mertuaku di pinggir jalan. Sesampainya di rumah terasa sangat sepi. Assalamualaikum Bu, ibu di mana? Ujarku sambil memasuki rumah. Tak ada yang menjawab salamku itu. Aku langsung menaruh tas di atas meja ruang tamu dan langsung mencari ibuku ke arah dapur. Namun tak kutemukan ibuku di sana. Namun tiba-tiba terdengar bunyi orang yang sedang menggali tanah di belakang rumahku. Langsung kuhampiri sumber suara itu berada. Betapa kagetnya diriku setelah melihat ternyata ibuku yang sedang menggali lubang tersebut. Bu, ibu lagi ngapain di sini? Tanyaku. Ini ibu lagi buat lubang untuk bakar-bakar sampah, Nak. Kamu sudah pulang? Tanya ibuku. Iya, Bu. Tadi kenapa nggak bareng pulangnya, Bu? Tanyaku. Ibu buru-buru soalnya. Kan anak kamu tadi ibu tinggal sama Taufik. Ibu takut si Taufik itu ngapa-ngapain anak kamu. Oh iya, ibu harap kamu mengerti dengan keputusan yang sudah ibu berikan untuk tidak melanjutkan kasus itu, jawab ibuku. Aku mengangguk pelan, entah apa yang harus aku lakukan saat ini. Malam pun tiba, karena hari ini lelah, aku tidur lebih awal dari ibu dan anakku. Jangan Arif, jangan. Saya tidak bersalah, Arif. Saya tidak bermaksud untuk menghabisimu. Teriakan itu sontak membangunkanku dari tidurku. Suara itu terdengar dalam kamar ibuku. Aku bergegas bangun dan langsung pergi ke kamar ibu. Ah, jangan Arif, jangan sakiti ibu, teriak ibuku. Bu, ibu. Tolong buka pintunya, Bu. Ibu kenapa? Ibu, ini Ika. Tolong buka pintunya.
Aku terus mendorong pintu kamar ibu yang terkunci. Tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Aku langsung masuk dan melihat ibuku ketakutan sekali. Beliau berada di pojokan kamarnya. "Jangan Arif, jangan. Ibu gak tahu apa-apa," rintih ibuku yang ketakutan. "Bu, ibu kenapa?" tanyaku sambil memeluk ibuku. "Ika, ibu takut Ika," jawab ibuku. "Iya, ibu takut apa bu? Coba tenangkan diri dulu. Habis itu cerita pelan-pelan sama Ika bu," tuturku sambil membangunkan ibuku. Tadi suami kamu datang Ika. Dia seperti marah sama ibu. Dia menampakkan dirinya di depan ibu saat ibu sedang tidur. Dia menghampiri dan tangis ibuku menjadi-jadi. Aku bingung dengan apa yang terjadi terhadap ibuku. "Bu, ibu tenang dulu ya bu," ucapku sambil mengelus lembut kepala ibuku. Ibu takut Ika. Saat ibu melihat suamimu, dia menggelindingkan kepalanya kepada ibu. Ibu takut sekali," jawabnya. "Apa yang sebenarnya yang kamu inginkan, Mas? Apakah ini ada kaitannya dengan kematian kamu, Mas?" tanyaku dalam hati. "Ika, ibu boleh ya tidur sama kamu? Ibu takut arwah suami kamu datang lagi ke sini. Ibu takut banget, Ika," acak ibuku. "Yaudah, ayo kita tidur lagi, Bu," ajakku sambil membawa ibuku ke kamarku. "Ibu mau tidur di dekat tembok aja, Ika. Biar anak kamu yang di tengah," ujar ibuku sambil menggeserkan anakku. "Bu, sebenarnya apa yang terjadi, Bu? Apa ibu tahu sesuatu tentang kematian suami aku?" tanyaku. Sontak saja ibuku langsung menatap tajam diriku. "Oh, jadi kamu nuduh ibu yang ngebunuh suami kamu, Ika?" tanya ibuku. Bukan kayak gitu, Bu. Maksud Ika, apakah ibu tahu sesuatu tentang kematian Mas Arif? Sampai-sampai Mas Arif datang menghampiri ibu dan ibu merasa ketakutan," jawabku. "Ibu gak tahu apa-apa, Ika. Kamu jangan nuduh ibu yang enggak-enggak. Lagian, kenapa juga ibu bunuh menantu ibu sendiri?" jawab ibuku. "Hah, udahlah, ibu mau tidur lagi," tegas ibuku. Malam itu aku merasa tak bisa tidur. Aku terus kepikiran kejadian yang menimpa ibuku tadi. Aku terus memejamkan mataku, berharap aku bisa tidur kembali. Namun tiba-tiba ada yang menarik selimutku sampai selimut itu terjatuh. Aku langsung tidak membuka mataku dan... "Ah, Ika, tolong!" teriak ibuku sambil bangun dari tempat tidur. Teriakan ibuku sontak membangunkanku dan anakku. Ibu kenapa, Bu?" tanyaku. "Jangan mendekat, Arif, jangan mendekat!" teriak ibuku. Aku tidak tahu apakah ibu sedang mengigau atau memang ada arwah suamiku yang jelas aku tidak bisa melihat apa-apa di sana. Ibuku langsung lari ke depan rumah dan aku langsung menyusulnya. "Ibu, tungguin Ika, Bu," ujarku sembari menggendong anakku yang terbangun sambil mengejar ibuku. "Tidak, Arif, tidak," jawab ibuku dan bruk. Ibuku jatuh di jalan dan tiba-tiba ada mobil yang menabraknya dari arah berlawanan. Saat melihat ibuku terkapar lemah, aku langsung panik. "Bu, ibu bangun, Bu." "Neng, maaf ya Neng, apa nggak sengaja?" ujar sang supir. "Bu, ibu bangun, Bu." Tangisanku pecah saat kulihat darah mengalir dari kepala ibu.
Neng, ayo kita bawa ibumu ke rumah sakit. Abang bakalan tanggung jawab. Ayo, kita naikin ibu ke dalam mobil. Aduh, nyameni ayah-ayah wae. Ujar sopir tersebut. Tanpa berpikir panjang, aku langsung membawa anakku ke dalam mobil dan membantu supir tersebut mengangkat ibuku. Waktu menunjukkan pukul 5 subuh, di mana aku dan ibuku telah tiba di rumah sakit. Dokter langsung menanganinya dan membawa ibuku ke ruangan UGD. Neng, abang minta maaf banget ya Neng. Gak sengaja, abang teh nabrak ibunya si Eneng. Ucap sang sopir. Iya bang, iya, gak apa-apa. Ini hanya kecelakaan kecil saja. Semoga ibu tidak apa-apa. Ujarku. Punten Neng, abang teh mau nanya. Sebenarnya apa yang sudah terjadi Neng? Ibu lari-lari subuh begini. Tanya supir itu kembali. Enggak apa-apa bang. Tadi ibu lari nyari kucingnya bang. Jawabku. Oh, ya sudah Neng kalau begitu. Abang mau ke pasar dulu ya. Mau nganterin sayuran itu ke pasar. Nanti kalau ada apa-apa, telepon WA ini nomor abang ya. Ujar sang sopir sembari memberikan HP-nya. Tapi bang, saya lupa nggak bawa HP. Jawabku. Ah, ya sudah. Ntar abang telepon si Neng aja. Mana nomornya? Tanya sopir tersebut. Aku pun memberikan nomor ponselku kepadanya. Setelah sopir yang menabrak ibuku pergi, kulihat seorang wanita sedang menunduk menangis di pojokan. Aku pun langsung menghampiri wanita muda tersebut. Mbak, maaf mbak, kenapa menangis subuh-subuh begini? Apakah keluarga mbak ada yang sakit? Tanyaku. Wajah wanita itu terlihat sembab, seperti habis menangis dari semalam. Dia menatap wajahku dan berkata, Suamiku meninggal, Mbak. Jawab wanita itu serak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggalnya barusan ya, Mbak. Sabar ya, Mbak. Saya turut prihatin dengan musibah yang menimpa Mbak. Jawabku. Ini semua gara-gara perempuan tua itu dan arwah laki-laki yang gentayangan. Aku semakin bingung dibuatnya. Maksud Mbak gimana ya? Maaf kalau saya ikut campur Mbak. Iya, tidak apa-apa Mbak. Jadi ceritanya tepat pada 2 bulan yang lalu, sifat suami saya sangat berbeda sekali Mbak. Jauh dengan sifat yang seperti biasanya. Suami saya tipikal orang yang romantis dan lemah lembut. Tapi entah kenapa, waktu itu suami saya menjadi sangat dingin dan gampang marah, Mbak. Mungkin itu pekerjaan yang banyak, Mbak. Ujarku yang mencoba positive thinking. Enggak, Mbak. Tadi pagi aku sengaja membuntuti suamiku bekerja dari pagi sampai sore. Selepas suamiku pulang kerja, aku terus membuntutinya. Aku mengira dia akan berbelok ke arah rumah, Mbak. Ternyata tidak. Suamiku berhenti di suatu kos-kosan bebas. Banyak cewek-cewek seksi keluar masuk kosan tersebut. Aku terus menunggu suamiku di depan kosan tersebut hingga malam hari, Mbak. Karena posisinya itu, suami aku cuma sendirian, Mbak. Kayaknya gak ada cewek yang masuk ke kosan itu. Jawabnya. Mungkin suami mbaknya kelelahan, Mbak. Makanya booking kosan itu. Aku juga sempat mikir kayak gitu, Mbak. Cuman gak berselang lama, tepatnya pada pukul 9 malam, ada seorang tante-tante yang masuk ke kosan suami aku, Mbak. Sesak rasanya. Wanita itu terus menangis. Karena memang jika aku di posisi wanita tersebut, aku akan melakukan hal yang sama. Terus Mbak langsung menghampiri suami Mbak tidak? Tanyaku. Saat aku akan menghampiri wanita itu dan suamiku, ada seorang pria tampan membawa motor yang langsung masuk ke dalam kosan tersebut.
Aku dengar seperti pertengkaran. Sepertinya itu menantu dari wanita yang bersama suamiku tersebut. Terjadi cekcok di antara mereka bertiga, Mbak. Tak berangsur lama, laki-laki itu langsung keluar dengan buru-buru. Aku ingin menghampiri suamiku. Namun lagi-lagi, aku gak bisa, Mbak. Karena suamiku dan wanita itu langsung mengikuti laki-laki tadi. Aku pun langsung mengikutinya juga. Mereka sangat cepat, hingga aku kehilangan jejaknya, Mbak. Tapi aku terus bawa kendaraan aku itu, Mbak, buat menyelusuri jalan. Dan tiba-tiba, aku melihat laki-laki itu terkapar dengan bersimpah darah, Mbak. Jawabnya. Tangan, badan, dan bibirku langsung bergetar mendengar cerita itu. Untuk memastikannya, aku langsung bertanya lagi. Mbak, apakah Mbak masih ingat ciri-ciri dari laki-laki itu? Tanyaku. Aku gak tahu pasti sih Mbak mukanya, tapi yang jelas dia bertubuh kekar, tampan, dan menggunakan motor NMAX berwarna hitam. Aku juga gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi kulihat suami itu memegang benda tajam dengan bercak darah yang begitu banyak. Aku lihat laki-laki itu sudah lemah karena banyak darah yang mengalir. Ingin rasanya aku membantu pria tersebut, tapi apalah dayaku, ketakutan saat itu. Aku merasa gak percaya dengan apa yang terjadi, Mbak. Suamiku dan wanita tua bajingan itu langsung pergi dari sana. Aku bingung banget, Mbak, ada di posisi itu. Aku takut, sangat takut. Aku langsung pulang ke rumah dan meninggalkan laki-laki yang sedang sekarat itu, Mbak. Lalu, apa yang terjadi, Mbak? Tanyaku lagi, aku sangat penasaran. Setelah sampai di rumah, aku terus memikirkan laki-laki itu, Mbak. Mau tidur pun aku gak bisa. Malam itu suamiku gak pulang ke rumah, Mbak. Tepat pada pukul 2 pagi, aku langsung ke kantor polisi untuk memberitahukan kabar tersebut. Bahwa aku baru saja melihat korban pembacokan di jalan. Entah laki-laki itu masih ada atau tidak. Tapi yang jelas, aku sudah memberitahukan kabar tersebut ke polisi, Mbak, supaya laki-laki itu cepat tertolong. Jawabnya. Mbak, kalau boleh tahu, wanita yang bersama suami Mbak itu, apakah Mbak masih hafal dengan ciri-cirinya? Tanyaku. Masih, Mbak. Kulitnya sawo matang, mulus, sekitar umur 45 tahunan mungkin. Saat aku sedang mendengarkan cerita wanita itu, tiba-tiba ibu mertua dan Taufik datang menghampiriku. Ika, apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana keadaan ibumu? Tanya ibu mertuaku. Dokter belum keluar dari ruang UGD, Bu. Ibu tahu dari mana aku ada di sini? Tanyaku. Ibu sama Taufik tadi ke rumah mau ngasih bubur kacang ijo ke cucu ibu, tapi sepi. Jadi ibu tanya ke tetangga kamu. Mereka lihat ibu kamu ketabrak mobil. Jadi ibu langsung sini. Ujar ibu mertuaku. Ibu Mary, mertuanya Mbak Ika? Tanya wanita tersebut. Hah? Iya. Apa yang sedang kamu lakukan di sini, Naila? Mas Denny meninggal, Bu. Tangis Naila seketika pecah dan ibu mertuaku langsung merangkulnya. Saya turut berduka cita atas meninggalnya suami kamu, Naila. Ibu kok bisa kenal sama Mbak Naila? Tanyaku. Ika, Mbak Naila ini tetangga baru kami. Dia baru aja pindah dari luar kota beserta suaminya Dani. Jelas ibu mertuaku. Saat kami sedang menenangkan hati Naila, dokter yang menangani ibuku pun keluar dari ruang UGD. Permisi, keluarga dari Ibu Ani? Tanya dokter tersebut. Saya, Dok. Saya anaknya Ibu Ani.
bagaimana keadaan ibu saya, Dok? Lukanya tidak terlalu parah. Kami sudah menjahit bagian yang robek. Sebentar lagi juga siuman. Jelas dokter tersebut. Terima kasih banyak, Dok. Ah, iya sama-sama. Saya mau permisi ke pasien yang lain. Iya, baik Dok, silahkan. Naila dan ibu mertuaku datang menghampiriku. Mbak, keadaan ibu Mbak gimana? Boleh saya jenguk ibu Mbak Ika? Tanya Naila. Ah iya, tentu saja boleh Mbak Nay. Taufik, aku nitip anak aku dulu ya. Ucapku sambil membuka pintu ruang UGD. Saat aku sudah membuka ruangan itu, kulihat ibuku sedang terbaring dengan perban menempel di kepalanya. Tiba-tiba, bruk, Naila terjatuh seperti sedang melihat hantu. Aku terkejut dan langsung membangunkan Naila. Mbak Naila, kenapa Mbak? Tanyaku. Tapi tidak ada jawaban, satu patah kata dari mulutnya. Badannya terasa kaku, bibirnya yang bergetar dengan tangan yang sangat dingin. Apakah dia ibu kandungmu Mbak Ika? Tanyanya. Iya Mbak, yang sedang berbaring di kasur itu, ibu kandungku, Ibu Ani. Jawabku. Dia wanita itu. Dia wanita perusak rumah tanggaku. Dia pacar suamiku. Dan dia yang membunuh laki-laki itu. Tegas Naila. Seketika aku merasa sangat tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Naila. Apa yang kamu ucapkan Naila? Tanya ibu mertuaku. Itu semua benar Bu Mary. Wanita ini yang aku maksudkan. Dia yang telah membunuh laki-laki itu. Dia yang telah merubah sifat suamiku menjadi iblis. Tutur Naila sambil menunjuk ke arah ibuku yang sedang terkapar lemah. Apa kamu punya bukti kalau ibuku yang melakukannya Naila? Tanyaku. Ada video saat mereka bertengkar di kosan pada malam itu. Tegas Naila sembari memperlihatkan layar ponselnya. Saat kulihat ternyata benar, itu adalah ibuku dan almarhum suamiku. Hatiku terasa sangat sakit, nafasku terasa sesak saat kulihat video itu. Seakan duniaku telah benar-benar hancur. Langsung kubangunkan ibuku saat itu juga. Bu, Ibu, bangun Bu. Ibu, tolong bukalah matamu. Ujarku sambil menggoyangkan tangan ibuku. Ibuku tidak langsung membuka matanya. Ibu mertuaku langsung datang menghampiriku. Ika, tolong jangan sekarang. Lihat keadaan ibumu. Apakah kau tidak punya rasa kasihan? Tanya ibu mertuaku. Lantas, apa yang harus aku lakukan, Bu? Aku sangat tidak percaya jika tidak mendengar dari mulut ibuku sendiri. Seketika air mataku tak bisa kubendung lagi. Ika, Naila, ayo kita bicara di luar saja. Tegas ibu mertuaku. Setelah sampai di luar ruangan, Naila menceritakan semua yang terjadi pada dirinya dan suaminya. Namun, respon ibu mertuaku tenang dan tidak ada menampakkan wajah keterkejutannya. Ternyata laki-laki yang selalu bersama besanku itu suamimu Naila. Ibu juga sebenarnya sudah sering memergoki Ibu Ani jalan dengan laki-laki lain. Bahkan dia sering bertemu Taufik di hotel. Jelas ibu mertuaku. Sontak saja aku terkejut dengan penjelasan ibu mertuaku. Lalu, kenapa ibu dan Taufik tidak memberitahu aku tentang hal itu? Tanyaku. Sebenarnya kami sedang mencari bukti-bukti untuk memberitahukan kamu. Tapi Tuhan punya rencana lain. Dia mempertemukan kamu dengan istri dari laki-laki selingkuhan ibumu itu, Ika.
apakah kamu juga ingat saat ibu meminta surat-surat mobil itu? Itu juga sebagian dari rencana busuk ibumu, Ika. Makanya, pagi itu ibu dan Taufik harus meminta surat itu supaya tidak disalahgunakan oleh ibumu. Karena jujur saja, waktu Taufik memergoki ibumu di kafe, ibumu berbicara dengan laki-laki itu bahwa dia akan menjual mobil itu untuk jalan-jalan honeymoon mereka keluar negeri. Jawab ibu mertuaku. Aku merasa malu dengan diriku sendiri saat aku tahu sikap asli dari ibuku. Lalu, bagaimana dengan kasus kematian Mas Arif, Bu? Apakah ibu juga mengetahuinya? Tanyaku lagi. Iya, ibu mengetahuinya. Ibumu dan laki-laki itu yang membunuh Arif. Saat ibu mengetahui hal itu, ingin rasanya ibu langsung menjerat ibumu dan laki-laki itu ke penjara. Namun lagi-lagi, ibu tidak bisa lakukan itu karena ibu tidak punya buktinya. Lantas, bagaimana ibu bisa tahu jika ibu yang melakukannya? Gue yang ngasih tahu mama gue kalau ibu lo dan laki-laki kurang ajar itu yang ngebunuh abang gue. Jawab Taufik. Aku hanya terdiam. Aku sangat bingung dengan apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Malam itu, gue sama teman-teman gue main ke klub malam. Di sana, gue lihat Tante Ani lagi mabuk berat sama laki-laki itu. Gue tadinya mau nolongin dia sebagai adik ipar lu. Gue kasihan juga lihat ibu lu kayak begitu. Gue takut Tante Ani diapa-apain. Tapi ternyata dugaan gue salah. Dia malah asik dengan laki-laki itu. Ucap Taufik sembari menceritakan kejadian malam itu. Flashback on di klub malam. Sayang, pengen dipeluk sama kamu, ujar ibuku dalam keadaan tengah dipengaruhi minuman keras. Hayo sayang, sini peluk aku. Kita goyang panas kayak kemarin. Hayo, aku juga mau. Jawab laki-laki itu sembari menggendong ibuku. Laki-laki itu keluar dari klub itu dan pergi ke sebuah hotel. Taufik yang sendiri tadi menguping langsung mengikuti mereka berdua dan meninggalkan teman-temannya. Setelah sampai di sebuah hotel, mereka berdua jalan sempoyongan sembari mengoceh. Sayang, apakah kamu didatangi oleh arwah menantuku? Kamu kan yang sudah memotong kepalanya, seperti kamu memotong sosis besar. Ucap ibuku yang tidak sadar dengan ucapannya karena minuman itu. Shh, jangan keras-keras sayang, nanti ada yang dengar, kita bisa-bisa mati di penjara. Ucap laki-laki itu. Sontak saja Taufik kaget dengan percakapan mereka itu. Rasanya Taufik tidak bisa menahan amarahnya. Dia langsung datang menghampiri laki-laki itu dan pok. Dua pukulan Taufik tepat mengenai pipi kanan dan kiri laki-laki itu. Apa yang kamu lakukan? Sama sayangnya aku, wahai anak muda brengsek, ujar ibuku sambil membangunkan Dani. Baby, kamu gak apa-apa? Tanya ibuku. Aku gak apa-apa, baby. Hanya saja pipiku terasa sakit karena pukulan orang gila ini, ujar Dani. Apa yang kamu lakukan, ha? Tanya ibuku lagi. Taufik hanya diam dan dia masih bisa menjaga ucapannya dan langsung pergi meninggalkan dua manusia jalang tersebut. Saat malam itu, rasanya aku langsung memberitahukanmu atas kelakuan ibumu, Kak. Namun aku tidak bisa karena aku tidak sempat membuka ponsel untuk merekam percakapan itu, tutur Taufik. Tubuhku mati rasa dengan mendengar cerita Taufik. Aku hanya diam seperti patung. Bu, lalu apa yang harus aku lakukan setelah ini? Tanyaku kepada ibu mertuaku.
Ibu juga nggak tahu harus apa, Nak. Itu tugasmu sebagai anak kandung ibumu dan istri dari almarhum suamimu. Saat kami sedang mengobrol, tiba-tiba ibuku memanggilku dari dalam ruangan. "Ika, sayang, kemarilah," ujar ibuku. "Ibu sudah siuman. Gimana keadaan ibu? Apa sudah lebih baik?" tanyaku setelah tiba di sana. Iya, ibu sudah agak lega. Ibu sudah keenakan. Mata kamu kenapa, Nak? Sebab seperti itu. Ibu tidak apa-apa. Kamu dari tadi masih nangisin ibu ya? Enggak apa-apa, Bu. Aku hanya sedang sedih saja, jawabku. Apa yang sedang kamu pikirkan, Nak? Ayo cerita sama ibu. Aku hanya diam. Apakah ibuku yang selembut ini bisa membunuh suamiku? Dan jajan berondong? Tanyaku dalam hati. "Nak, kamu kok diam aja?" Ibu, sebenarnya ada yang ingin sekali Ika tanyakan, Bu." "Ada apa, putri ibu yang paling ibu sayang? Tanyakanlah." "Bu, apakah ibu kenal dengan laki-laki yang bernama Denny?" Sontak saja pertanyaanku itu membuat kedua mata ibuku membelalak tajam menatapku. "Apa yang kamu ketahui tentang Denny, Ika?" "Ya, aku hanya bertanya, apakah ibu tahu?" Ibu nggak tahu apa-apa, apalagi sama laki-laki yang bernama Denny itu." Lalu dari luar ruangan masuklah Naila dengan memutar video saat ibu Anik bertengkar dengan Arif dan juga Dani suaminya. "Apakah bukti ini kurang cukup untuk mengungkapkan semua kebusukanmu itu, wahai nona manis?" tanya Naila mendekati ibuku. Siapa kamu? Dari mana kamu dapatkan video itu?" tanya ibuku. Sepertinya kamu gak boleh tahu aku dapetin ini dari mana. Yang jelas sekarang, silahkan kamu jelaskan semua yang telah kamu lakukan dengan Dani suamiku terhadap anakmu ini, wahai wanita jalang. Seletuk Naila lagi. "Apa? Kamu istrinya Dani? Dani bilang kalau dia itu..." Belum sempat ibuku meneruskan ucapannya, Taufik dan ibu mertuaku datang masuk ke ruangan. "Ayo, lanjutkan bicaramu, Besan. Aku ingin mendengarkannya," tegas ibu mertuaku. Aduh, sakit sekali," ujar ibuku sambil memegang luka di kepalanya. "Sudahi aktingmu itu, wanita sialan. Ingin rasanya aku kuliti kulit keriputmu itu," tegas Naila. "Bu, tolong jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah benar ibu telah membunuh Mas Arif, menantu ibu sendiri? Setega itu ibu jadikan aku janda. Aku ini anak kandung ibu." Aku tak bisa menahan air mata yang sudah tak bisa kubendung lagi. "Ayo, cepat bicaralah, Ani. Jika kau tidak mau bicara, biar aku menyerahkan video ini sebagai tanda bukti ke kantor polisi. Biar kamu membusuk di penjara," tegas ibu mertuaku. "Ya, memang aku dan Dani yang telah membunuh Arif. Tapi itu di luar dugaanku. Aku pun tidak tahu jika ternyata Dani membawa senjata tajam itu untuk memenggal kepala Arif. Jadi, ini semua kesalahan Dani, laki-laki brengsek itu," tutur kata ibuku. Sontak saja membuat Naila marah seperti kerasukan. "Apa yang kamu ucapkan, wanita tua? Aku yang melihat dengan mata kepalaku sendiri. Jika kamu dan Mas Dani yang melakukannya, kamu yang mengeluarkan benda tajam itu. Jika seandainya
kamu tidak mengeluarkannya. Mana mungkin suamiku bisa membunuh laki-laki itu. Tegas Naila yang hampir memukul ibuku. Baiklah, aku akan jujur sama kalian semua, supaya kalian puas. Ibuku langsung menceritakan kejadian malam itu. Flashback. Baby, malam ini apakah kita akan main kuda-kudaan lagi? Tanya ibuku dalam telepon. Pasti Hani. Aku sudah lama sekali tidak bermain gunung Afrika milikmu yang itu. Ujar laki-laki itu. Kamu paling bisa bikin aku terhanyut dalam rasa cinta ini, baby. Aku juga kangen banget sama pedang Amerika milikmu yang besar sekali. Oke, Hani. Selepas kerja nanti, kita bermain di kosan biasa, oke? Dandanlah dengan gaun yang seksi, Hani. Siap, baby. Tunggu aku nanti malam jam 9 ya. Malam itu pun tiba, di mana aku sedang gelisah menunggu Mas Arif pulang. Ibuku pamit untuk tidur duluan. Ika, ini udah jam 9. Ayo kita tidur. Ajak ibuku. Iya bu, aku masih menunggu Mas Arif pulang. Jawabku. Ya sudah, ibu tidur duluan ya sama anak kamu. Iya bu. Setelah ibu masuk ke kamarnya, dia mengunci pintu kamarnya itu. Cucu ibu yang paling ganteng, ini sudah malam, waktunya kita tidur. Ajak ibuku kepada anakku sembari mengusap kepala anakku. Iya nenek. Setelah anakku tertidur pulas, ibuku bergegas mengganti pakaiannya dengan memakai kaos oblong putih, celana jeans yang super ketat, dan jaket berbahan jeans yang membuat ibuku tampak kelihatan awet muda. Saat ibuku sedang berdandan, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Kring, kring. Hani, kamu masih lama dandannya. Kapan kamu datang? Aku sudah di kosan ini. Aku udah bosen kosan ini sampai pagi. Ujar pria dalam telepon itu. Sabar sedikit, baby. Sebentar lagi aku mau lompat dari jendela kamar. Ujar ibuku sambil berbisik. Ayolah, cepat Hani. Iya, sabar, baby. Aku datang, akan langsung kesedot bibir manismu itu. Setelah selesai berdandan, ibuku langsung membuka jendela dan melompat keluar dari jendela itu. Ibuku langsung berjalan menuju kosan itu dengan menggunakan ojek online. Namun saat di jalan, Mas Arif melihat ibuku dengan penampilan yang sangat berbeda. Apakah yang barusan aku lihat itu ibu mertuaku? Tapi kenapa penampilannya sangat berbeda dengan biasanya? Tanya Mas Arif dalam hati. Saat itu Mas Arif merasa ragu. Tanpa berpikir panjang, Mas Arif membelokkan motornya dan diam-diam mengikuti arah ibuku pergi. Saat sampai di kosan itu, ibuku langsung membuka pintu dan masuk ke dalamnya. Mas Arif sedang memantau dari kejauhan. Itu beneran ibu. Tapi kenapa ibu ada di sini malam-malam begini? Apakah mereka pindah ke kosan ini? Tapi yang aku tahu, kosan ini bebas. Banyak laki-laki dan perempuan yang keluar masuk untuk booking kosan ini. Karena kosan ini menyediakan sewa per jam. Jelas Mas Arif. Karena rasa penasaran yang tinggi, Mas Arif langsung menghampiri kosan itu dan langsung membuka pintu yang dimana ibuku ada di dalamnya. Betapa terkejutnya Mas Arif saat melihat ibuku sedang berjumbu mesra dengan laki-laki itu. Bu, apa yang sedang ibu lakukan? Tanya Arif. Sontak saja suara Arif membuat ibuku langsung melepaskan pelukan dan ciuman dari laki-laki itu. Kamu? Ngapain kamu ada di sini, Arif? Kenapa kamu bisa ke sini?
Tanya ibuku. Ibu gak perlu tahu aku kenapa bisa kesini. Yang jelas sekarang, jawab pertanyaanku tadi. Apa yang sedang ibu lakukan dengan pria ini, Bu? Tanya Mas Arif sambil menarik tangan ibuku. Hei bro, santai sedikit. Dia ini pacarku. Apa urusannya denganmu? Jawab Dani sambil melepaskan tangan Mas Arif dari tangan ibu. Tapi, dia ini ibu mertuaku. Bu, ayo kita pulang. Akan kuberitahu semua ini sama Ika, istriku. Tegas Mas Arif. Jangan Arif, jangan kamu katakan hal ini sama Ika. Cukup agak lama mereka cekcok. Arif langsung membawa motornya untuk pergi pulang. Namun ibuku langsung mengejarnya dengan Dani. Sayang, ayo kejar menantu kurang ajarku itu. Aku takut dia datang duluan ke rumah dan memberitahu kepada anakku. Jika anakku tahu, bisa-bisa aku gak bisa lagi bercocok tanam denganmu. Dan aku gak akan bisa mendapatkan uang lagi. Ujar ibuku sambil terus mengejar Mas Arif dengan menaiki motor Dani. Saat di jalan, Mas Arif terjatuh dari motornya karena ditendang oleh kaki Dani yang sengaja memepetkan kendaraan mereka. Hayo baby, kita turun. Masa kita udah ambruk? Ujar ibu sambil turun dari motor. Bu, apa yang akan ibu lakukan? Tanya Mas Arif sambil bangun dari tanah karena dia terjatuh. Kamu masih nanya, ibu akan melakukan apa, ha? Arif, kamu adalah menantu kesayanganku. Jadi terserah aku dong, mau ngapain aja. Jawab ibuku. Bu, istighfar bu. Sejak kapan ibu melakukan ini dengan pria itu? Kamu gak perlu tahu urusan pribadi mertuamu sendiri. Tegas ibu sambil menampar pipi sebelah kanan Mas Arif dengan sangat kencang. Hani, setelah ini kita harus apakan menantu kesayanganmu ini? Tanya Dani. Hayo baby, kita bawa ke gudang. Aku ingin sekali menyiksa dia, karena dia telah berani mengancam diriku. Dia memang menantu yang baik. Dia yang memenuhi kebutuhan kami selama ini. Dari mulai biaya istrinya kuliah, sampai kebutuhan sehari-hari. Namun sayang baby, aku telah sakit hati, karena ucapannya tadi, dia telah mengancamku. Setelah itu, Dani mencoba memukuli Mas Arif dengan keras. Namun Mas Arif memberontak, dia juga membalas pukulan itu dengan tangannya yang kekar. Setelah Mas Arif dan Dani saling baku hantam, ibuku langsung mengambil sebuah senjata tajam yang sudah ia bawa di halaman kosan tadi, dan memberikannya kepada Dani, karena ibu merasa jika Dani akan kalah. Bibi, pegang ini, ujar ibuku sambil memberikan senjata itu. Dan senjata itu mengenai leher Arif dengan sekali sabetan. Di saat itu Arif langsung terkapar lemah dan langsung sekarat di saat itu juga. Baby, apa yang kamu lakukan? Kamu telah membunuhnya, baby. Bagaimana jika... Belum sempat ibuku melanjutkan bicaranya, Dani langsung menutup bibir ibuku dengan jarinya. Shh, kamu diam, Hani. Ini semua di luar kendaliku. Aku pun tidak sengaja untuk membunuhnya, Hani. Percayalah. Kamu diam di sini. Aku akan menelpon temanku untuk membawa motor ini, supaya polisi mengira ini adalah pembegalan. Jawab Dani. Ada rasa penyesalan di dalam hati Ani pada saat itu. Namun ini semua sudah terjadi sampai sejauh itu. Dia tidak akan pernah menyangka jika menantunya itu bisa habis di tangan selingkuhannya sendiri. Tak lama kemudian, seorang laki-laki datang menghampiri. Ternyata mereka adalah teman-temannya Dani. Hei bro, gila lo ya, dapat mangsa malam ini.
Sampai sekarat itu cowok, ujar salah satu laki-laki itu. Bisa. Dia udah berani macam-macam sama gue. Udah, jangan banyak bacot. Sekarang lo ambil di motor, terus lo bawa ke base camp kita. Besok mau gue jual, jawab Dani. Ya elah, terus gue kebagian kagak nih? Tanya laki-laki itu. Ya pasti dapat lah. Udah, lo cepet bawa motor itu, keburu ada orang yang lihat. Mereka pun langsung pergi meninggalkan Arif yang ternyata sudah terbujur kaku di pinggir jalan tanpa rasa bersalah. Setelah itu ibuku pulang dengan masuk lewat jendela kamarnya dan langsung tidur seperti tidak ada kejadian apa-apa. Kembali ke masa sekarang. Setelah mendengar cerita ibu tadi, aku tak bisa lagi menahan amarahku. Langsung kutarik infusan yang menancap di tangannya dan menyeret ibuku turun dari atas ranjang rumah sakit. Ayo Bu, kita ke kantor polisi. Aku sudah sangat muak dengan sikap ibu yang kejam itu. Ibu tega menjadikan aku janda dan menjadikan cucu ibu sebagai anak yatim, Bu. Apa salah Mas Arif sebenarnya? Sampai-sampai ibu gelap mata untuk menghabisinya, ujarku. Ayo sini Kak, biar gua bantuin, ujar Taufik sembari memegang tangan ibuku keluar dari ruang UGD. Ibuku tak memberontak karena keadaan beliau masih agak lemah. Ika, maafin ibu nak. Ibu gak mau kamu menjebloskan ibu ke penjara, Ika. Tangisan ibu saat itu aku hiraukan terasa sangat sesak di dada. Apa aku harus setega itu dengan ibuku? Tanyaku dalam hati. Seret dia Taufik, bawa dia ke penjara. Biarkan nenek lampir itu membusuk di sana, tegas Naila. Setelah itu aku dan ibu mertuaku pamit kepada Naila untuk pergi ke kantor polisi. Mbak Nai, aku mewakili ibuku ingin meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kejadian yang belakangan ini terjadi sampai membuat Mbak Naila sakit hati. Maaf ya Mbak, pintaku pada Naila sambil ku pegang tangannya. Iya Ika, Mbak juga minta maaf ya. Tadi udah berkata kasar sama ibu kamu, jawab Naila. Kami pun saling berpelukan. Aku dan ibu mertuaku langsung pamit untuk pergi ke kantor polisi. Tapi sebelum itu, aku mampir ke rumah saudara Mas Arif untuk menitipkan anakku. Setelah sesampainya di kantor polisi, ibuku sedang diinterogasi. Kulihat ada wajah penyesalan di wajah ibuku saat itu. Namun apalagi yang harus kulakukan? Ini semua perbuatannya. Aku juga menginginkan keadilan atas kematian suamiku. Walaupun harus kurelakan ibu masuk penjara. Setelah itu juga, ibuku langsung masuk ke dalam sel karena Taufik memberikan bukti video pembunuhan pada malam itu. Aku yang sendiri tadi syok dengan kejadian ini hanya terdiam. Ika, hari ini mungkin kamu sangat lelah. Ayo, kita pulang saja. Toh sebentar lagi juga petugas kepolisian mau menggeledah rumahmu untuk mencari bukti yang lain, ajak ibu mertuaku. Aku hanya menganggukkan kepalaku pelan. Singkatnya, sesampainya di rumah, petugas kepolisian menemukan barang bukti yang telah dikubur oleh ibuku di belakang rumah, seperti benda tajam dan baju yang telah dipakai ibu saat itu. Malam pun tiba, rumah terasa sangat kosong. Tidak ada lagi suara ibuku yang lemah lembut itu. Aku membaringkan diriku di kasur. Anakku menginap di rumah ibu mertuaku pada malam itu. Karena aku sangat lelah saat itu. Saat ku pejamkan mataku, aku merasa ada yang memelukku dari belakang. Aku tidak langsung membalikkan tubuhku. Sayang, terima kasih. Bisikan suara itu sontak saja membuatku merinding. Mas,
Apakah ini kamu? Tolong maafkan kesalahan ibuku, Mas. Beristirahatlah dengan tenang. Kini tugasku sudah selesai. Semoga kita dipertemukan kembali di janahnya, ujarku dengan suara lirih. Setelah itu, arwah suamiku pun menghilang. Selesai. Tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.